desain silabus pembelajaran. Pada Undang-Undang tahun nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, bab 4 pasal 10 menyatakan bahwa pemerintah daerah berhak mengarahkan, membimbing dan mengawal penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang selanjutnya itu di pasal 11 ayat 1 ada di sini. Ayat 1 juga menyatakan bahwa pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, wewenang pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pendidikan di daerah menjadi semakin besar. Ya. Nah, silabus ini adalah salah satu rancangan atau rencana yang memudahkan guru untuk menyampaikan materi pembelajaran. Nah, next. Nah, pembahasannya ada definisinya, prinsipnya, penyusunannya, formatnya, metode baru gitu. Dan soalnya. Nah, pengertian desain silabus. Mungkin dari beberapa materi mata kuliah sebelumnya juga sudah sering banyak dibahas ya. Silabus adalah rancangan pembelajaran. Silabus adalah rancangan pembelajaran yang berisi rencana bahan ajaran mata pembelajaran tertentu pada jenjang dan kelas tertentu sebagai hasil dari seleksi pengelompokan, pengurutan dan penyajian materi kurikulum yang dipertimbangkan berdasarkan ciri dan kebutuhan daerah setempat. Jadi silabus itu adalah rancangan pembelajaran yang mungkin yang dibutuhkan oleh suatu kelompok juga, maksudnya masyarakat, tentang apa yang sedang dibutuhkan mereka. Misalkan mereka lagi membutuhkan, kita nggak tahu nih tentang caranya berbisnis. Nah, sekolah ya nggak di sekolah juga sih. Maksudnya guru akan memberikan pembelajaran yang mengarahkan ke bisnis gitu. Mungkin dari perencanaannya kayak gimana, menghitung HPP-nya kayak gimana, menghitung kerugian kayak gimana, menghitung keuntungan gimana, cara memasarkannya gimana, nah kayak gitu kali. Next, itu definisi silabusnya. Nah, kalau di pengertian desain silabusnya, menurut beberapa pendapat ahli tentang apa itu desain silabus. Yang pertama, menurut Abdul Najib, silabus adalah rancangan pembelajaran yang berisi rencana bahan ajaran mata pembelajaran tertentu pada jenjang dan kelas tertentu sebagai hasil dan seleksi pengelompokan, pengurutan dan penyajian materi kurikulum yang dipertimbangkan berdasarkan ciri dan kebutuhan daerah setempat. Ini yang tadi ya. Nah, di sini dari desain silabus itu ada manfaatnya. Nah, yang pertama itu manfaatnya, silabus bermanfaat sebagai pedoman dalam pengembangan pembelajaran seperti pembuatan rencana pembelajaran, pengelolaan kegiatan pembelajaran dan pengembangan sistem penilaian. Jadi manfaat silabus itu untuk pengembangan pembelajaran gitu. Misalkan dari satu pembahasan berkembang ke beberapa pembelajaran gitu. Terus manfaatnya juga bisa
pembuatan rencana pembelajaran. Jadi saat pembelajaran berlangsung itu kita nggak bingung. Kita di hari pertama tuh mau nyampein apa gitu. Karena udah tersusun rapi di silabus pembelajaran gitu ya. Nah, yang kedua itu adalah isi silabus, hubungan dengan kurikulum kecil dan pengajarannya. Hubungan dengan kurikulum dan pengajaran dalam bentuk lain ialah dokumen kurikulum yang biasanya disebut silabus yang sifatnya lebih terbatas daripada pedoman kurikulum, sebagaimana dikemukakan oleh Mulyani Sumantri yang dikutip oleh Abdul Majid bahwa dalam silabus hanya tercakup atau tercantum bidang studi atau mata pelajaran yang diajarkan selama waktu setahun atau 1 semester. Itu ya, jadi di silabus itu hanya tercantum materi-materi yang akan disampaikan gitu, dalam jangka waktu 1 tahun atau 2 semester atau dalam jangka waktu 1 semester ya. Nah, di isi silabus juga ini nggak ditertera aja di sini. Di isi silabus juga ada beberapa unsur-unsur yang ada di dalamnya gitu ya. Yang pertama adalah tujuan mata pelajaran yang akan diajarkan gitu. Misalkan tujuan mata pelajarannya agama. Nah, kita tuh mau mengarahkan anak-anak atau murid-murid atau siswa-siswa itu kemana dari agama ini tuh. Tujuan kita tuh menyampaikan materi itu untuk apa, fungsinya apa, manfaat kemerekanya apa, dan pembelajaran apa yang bisa mereka dapatkan dari materi itu gitu. Yang kedua adalah sasaran mata pelajaran. Sasaran mungkin tujuan juga ya. Karena ini di sini sasaran materi yang akan disampaikan. Sasaran. Iya, target kan tujuannya ke situ berarti kan target. Iya. Benar, Masya Allah. Lanjut. Yang selanjutnya adalah keterampilan yang diperlukan agar dapat menguasai mata pelajaran tersebut dengan baik. Misalkan makanya kenapa di sekolah-sekolah kalau zaman dulu satu guru itu mencakup 4 sampai 5 mata pelajaran. Makanya gurunya kadang-kadang sering emosi. Nah, kalau sekarang itu kan banyaknya satu guru, satu mata pelajaran. Misalkan bisnis ya bisnis, pemasaran ya pemasaran, agama ya agama gitu kan. Biar mereka fokus dengan apa yang disampaikannya. Jadi enggak, misalkan kita lagi mata pelajarannya bahasa Arab, malah beloknya ke bisnis gitu kan, nggak mungkin. Kasihan anak-anaknya yang nyerapnya. Nah, yang selanjutnya adalah urutan topik-topik yang diajarkan gitu. Nah, di sisi silabus itu yang harus ada itu diurutkan gitu. Dari yang 1 sampai yang terakhir itu, dari misalkan pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir itu semuanya harus terikat, semuanya harus sejalan. Misalkan kita pikir, awalnya yang ringan dulu berarti maju, menengah, akhirnya mungkin menengah lah berat buat anak-anak dasar gitu ya. Berat karena belum waktunya. Yang selanjutnya adalah aktivitas dan sumber-sumber pendukung keberhasilan pembelajaran gitu ya. Nah, kan di sisi lain itu mungkin masuknya ke metode-metodenya gitu ya, yang harus diadakan pada saat pembelajaran itu gitu. Misalkan di sisi lainnya itu diterterakan metode yang harus metode yang harus digunakannya itu mungkin games atau mungkin ceramah atau mungkin metode-metode yang sudah kita pelajari gitu ya. Yang terakhir adalah berbagai teknik evaluasi yang digunakan. Mungkin setelah dari berbagai macamnya sisi ini juga masih sama ya, evaluasi memperbaiki lagi walaupun kesalahannya sedikit gitu. Next. Kesimpulan. Wah.
Prinsip-prinsip silabus. Silabus merupakan produk pengembangan kurikulum dan pembelajaran yang berisi garis-garis besar materi pembelajaran. Nah, prinsip-prinsipnya yaitu, nah, yang pertama adalah ilmiah. Ilmiah, seluruh materi dan kegiatan yang menjadi muatan dalam silabus harus benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan gitu ya. Jadi di dalam silabus itu oke dicantumkan beberapa materi, tapi kita harus bertanggungjawabkan mana kan dari materi wudhu. Kita dapat materi wudhu ini dari siapa, dari mana, dari buku apa. Jadi supaya biar anak-anak yang bertanya itu kita bisa mempertanggungjawabkannya gitu ya. Yang selanjutnya relevan, apa cakupan kedalaman tingkat keuskaran, dia mah pasti tipo keuskaran dan urutan penyajian materi dalam silabus sesuai dengan tingkatan perkembangan siswa baik secara sosial, emosional dan spiritual. Relevan itu artinya apa sih? Sesuai. Nah, jadi sesuai kebutuhan. memberikan materi juga nggak bisa asal-asalan. Misalkan anak SD dikasih bab munakahat, nyambung, ya tuh. Zaman sekarang oke bisa, beneran zaman dulu enggak. Iya. Itu Tapi sudah zaman nanti ini gimana ya justru dari depan ke Nah, itu ya. Jadi harus memberikan materi-materi yang sesuai gitu. Bukan mungkin anak SD, anak TK dikasih apa namanya pembelajaran matematika yang sulit.